Kembali lagi di Bincang MMA. Minggu lalu, hari Minggu baru aja UFC 308 Abu Dhabi, Max Holloway lawan Ilia Topuria dan Robert Whittaker lawan Khamzat Chimaev. Gue lagi sibuk banget, jadi lupa bikin video review. Udah 2 minggu kayaknya gue udah nggak bikin video review. eh Baru sekarang, dan momennya tepat karena lagi ada perdebatan di dunia maya. Dan pas banget perdebatannya antara dua co-main event dan main event nih. Gue mau bahas dulu yang pertama, yaitu perdebatan siapa next title challenger buat middleweight, yaitu Dricus Du Plessis. Gue lupa bulan apa ya, beberapa bulan lalu Sean Strickland baru aja lawan Paula Costa. Jadi di awal tahun Sean Strickland lawan Dricus Du Plessis. Dia menang middleweight champion dari Israel Adesanya di Australia September 2023. Sangat mengejutkan, bukan mengejutkan kayak Leon Edwards, tapi mengejutkan. 5 round dia dominate Israel Adesanya, menang. Terus Januarinya langsung lawan Dricus Du Plessis dan split decision. Gue sih mikir kayaknya Sean Strickland cukup untuk menang, tapi judge-nya ngasih ke Dricus Du Plessis. Terus dia terakhir itu lawan di bulan Juli, si Sean Strickland tuh UFC. Ini UFC apa sih? 302 kalau nggak salah, di bulan Juni dia lawan Paula Costa. Kalau uh, Sean Strickland ini sebenarnya dari segi fighter sangat unik menurut gue, karena dilihat dari track recordnya itu dia bukan tipikal fighter yang dominate fight kayak Khamzat Chimaev atau kayak Israel Adesanya atau kayak Dricus Du Plessis atau kayak siapa lagi ya, Alex Pereira gitu. Karena dari ininya dia menang lawan Allen, kita lihat dari 2020 lah. Dan dia dulu sebelum kayak sekarang dia cukup aktif banget dulu. Lu bisa lihat video legendary dia waktu dia lagi masih miskin dalam tanda kutip. Dia masih di apartemennya, terus dia WC-nya tuh harus lu kalau tau kan WC harus disiram tuh, dia harus dibuka dulu di belakangnya sampai dicerak. Wah, itu video viral banget. Jadi ini UFC fighter kayak gini. Akhirnya dia fight terus, dia menang lawan Brandon Allen, Jon Jokto, terus lawan Jack Hermanson. Terus udah gitu dia 2022 lawan Strickland kalah, dan terus dia di sini 3 fight langsung lagi. Jared Cannonier kalah, terus Imavov, terus Magomedov, dan akhirnya lawan Israel Adesanya gitu. Dan orang-orang kaget, kayaknya ini easy fight buat Israel Adesanya. Ternyata dia menang dan mengejutkan semua orang. Terus dia lawan Dricus Du Plessis, tahunya kalah, dan dia lawan Costa, dia menang tapi split decision judge gitu. Sebelum ada Khamzat dan sebelum ada Robert Whittaker, orang-orang pada bilang wah ini kayaknya emang Sean Strickland harus, karena fight pertama emang bagus banget fightnya, saling serang, time to death kalau kata si Strickland. Jadi orang tuh arahnya masih ke Sean Strickland lawan Dricus Du Plessis 2 gitu. Orang-orang waktu pas itu melihat Khamzat Chimaev itu masih belum, kayaknya Khamzat kurang deh, karena dia di middleweight secara ranking dia ranking 7 waktu itu, sempat turun kemana. Terus karena terakhir tuh dia welterweight, dan dia belum pernah lawan prominent fighter, si Khamzat itu. Maksudnya prominent fighter tuh dia tuh belum pernah lawan orang-orang yang sebelum itu. Kan dia lawan Zhang Liang, terus lawan Gilbert Burns dengan sangat ini fight yang salah satu yang gue suka. Dan dia ngeliat, dan semua orang lihat si Khamzat ternyata bisa di stop juga ya sama sekelas Gilbert Burns gitu. Terus dia lawan Kevin Holland kan misalnya middle fighter juga ya, dia masuk ranking, menang kalah gitu. Terus udah gitu dia 2022 masalah sama visanya si Khamzat, terus lawan Kamaru Usman di Dubai. Waktu itu ini fight sebenarnya Usman Chimaev itu fight yang sangat dinantikan sama orang, tapi di welterweight gitu. Tadinya si Khamzat itu mau lawan Paula Costa, jadi pas banget
Khamzat debut di middleweight karena waktu pas terakhir lawan Kevin Holland kan dia miss weight kan sampai 183 kalau saya berarti ya. Jadi nggak sempat cutting weight lagi. Terus akhirnya dia naik middleweight harusnya lawan Costa keluar, infection apa segala macam, adalah Usman. Ini sebenarnya kalau Usman kalau diambil tarik satu tahun lalu pasti bakalan, karena Khamzat prominent welterweight gitu. Pas lawan Usman udah kalah, udah 2 fight losing streak sama Leon Edwards, 10 days notice, jadi udahlah akhirnya fight. Tapi pas fightnya juga menurut gue sangat oke gitu deh. Orang melupakan Usman tuh bagus banget dari 3 round kelihatan Khamzat kesusahan gitu nge-take down Usman. Terus akhirnya Khamzat menang, terus orang-orang lihat kayaknya dia nggak bakal sukses di middleweight. Dan akhirnya terakhir dia lawan Robert Whittaker baru aja menang lawan siapa ya, gue lupa. Kalau nggak salah dia menang lawan Paulo Costa kemarin sama Ikram Aliskerov gitu. Jadi pengganti harusnya mereka fight lah di bulan Juni kemarin di Saudi Arabia, tapi si Khamzatnya sakit jadi nggak bisa. Dan pas gue liat fightnya Khamzat sama Robert Whittaker, menurut gue ini Khamzat yang dulu kita nantikan, dan mengerikannya lagi itu dia ngelakuin ke Robert Whittaker yang menurut gue gatekeeper dari middleweight division. Robert Whittaker tuh udah ngelawan banyak orang kalau bisa melupakan Robert Whittaker tuh mantan champion. Terus dia udah ngelawan Costa, udah ngelawan DDP, Vettori, terus Cannonier, Kevin Gastelum, Darren Till, terus Yoel Romero, Jacare Souza, Derek Brunson. Maksud gue ini orang Uriah Hall, Tavares, banyak banget. Wonderboy dia waktu pas di middleweight kan kalau salah ya. Menurut gue Robert Whittaker udah lama di UFC dan jadi gatekeepernya di middleweight untuk orang-orang yang dia udah ngalahin banyak prominent fighter. Satu nama yang belum dikalahin itu champion dari keseluruhan Israel Adesanya, dan sekarang dia dikalahin sama Khamzat Chimaev gitu. Balik lagi ke debat awal, menurut gue orang yang cocok untuk ngelawan si DDP berikutnya menurut gue tetap Sean Strickland, karena DDP sangat, menurut gue aneh ngeliat cara fight DDP terakhir lawan Israel Adesanya, tapi menurut gue aneh banget cara fightnya, tapi menurut gue bagus gitu DDP. Dan menurut gue sangat cara fight DDP yang aneh lawan Sean Strickland. Gue pengen banget ngeliat DDP lawan Sean Strickland 2, karena susah juga untuk Khamzat jadi active fighter di UFC. Dia aja di fight selalu 1 tahun sekali kan. Dia kesulitan karena dia nggak dapat visa. Kalau yang nggak tahu, dia nggak dapat visa US karena dia dekat sama salah satu pimpinan dari raja di Rusia, gue lupa siapa namanya. Terus dia nggak bisa dapat visa main di US, jadi harus mungkin di Arab atau di Uni Emirat. Jadi UFC kemungkinan ada di 4 kota itu, atau ada di bahkan satu tahun ada 4 event. Jadi 2 event di Saudi, di Arab, di Saudi sih, di Riyadh atau Jeddah, atau di Dubai atau di Abu Dhabi gitu. Kemungkinan ada 4, mungkin nambah, mungkin enggak, atau bisa di Singapura kalau UFC ada tahun depan, atau misalnya mungkin di Bangkok, gue nggak tahu. Itu Khamzat. Jadi menurut gue salah satu opsi tepat adalah middleweight Januari, Sean Strickland lawan DDP, menangnya baru lawan Khamzat. Dan ada libur Ramadan juga kan, orang-orang Muslim, Islam, Khamzat, Belal Muhammad, Magomed Ankalaev. Wah, orang-orang Islam di UFC pasti lebih pengen Ramadan dan Lebaran gitu. Jadi menurut gue Maret dan April susah. Jadi paling pas itu Januari, Sean Strickland lawan DDP, menangnya lawan Khamzat di mungkin bulan Juni yang udah tahun lalu, soalnya Riyadh, UFC di Riyadh itu di bulan itu kan. Jadi menurut gue di situ. Jadi menurut gue yang paling pas sama Strickland DDP yang menang. Dan gue sih lebih pengennya DDP lawan Khamzat ya, karena sama-sama mereka kalau sih kan lebih ground game. Kalau sekarang Sean Strickland lebih stand up mainnya. Jadi kalau gue nggak tahu ground game-nya Sean Strickland kayak gimana, tapi gue lebih pengen
lawan Khamzat, lawan DDP gitu Khamzatnya. Dan yang terakhir perdebatan antara Fighter of the Year antara Ilia Topuria dan Alex Pereira. Langsung aja gue buka di sini, gue lebih setuju sama Alex Pereira jadi Fighter of the Year daripada Ilia Topuria. Kenapa? Karena Alex Pereira itu sangat aktif fighter. Dari tahun ini dia udah ngalahin 3 orang, 2 mantan champion Jamal Hill dan Jiří Procházka, 1 contender dan top contender si siapa sih namanya, Kali Roundtree gitu. Orang mau bilang kalau Ilia Topuria udah knock out si siapa namanya, Max Holloway dan Alex Volk. Mereka berdua featherweight GOAT, tapi menurut gue dilihat dari active fighternya dan juga Alex Pereira dari tahun ini dari 3 fight, 1 fight itu 2 weeks notice yang waktu Conor McGregor nggak jadi, terus dia di calling lagi di Australia lagi ngasih seminar, akhirnya dia balik langsung ke Amerika, nggak balik sih, dia gue nggak tahu dia tinggal di mana, langsung ke Amerika, langsung training camp, dan akhirnya dia bisa, dia tuh itu lagi ikut ngasih seminar gitu, dan dia lagi nggak ada fight, dia harus cutting weight apa, kan gue nggak mungkin, dia beratnya 205 kan, dia fight game aja dia 230, apalagi kalau lagi ngisi seminar lagi liburan gitu. Gue orang yang suka bepergian keluar kota gitu, pasti makan nggak kejaga, metabolisme nggak kejaga, gue yakin dia berarti bisa sampai 250 ya, dan harus cutting weight, harus latihan lagi, harus training hard, training camp, dan lawannya Jiří Procházka gitu. Knockout, terus kalau dibilang knockout ya si Pereira knockout Jamal Hill, knockout si Jiří Procházka, knockout Kali Roundtree juga. Kalau Ilia Topuria knockout Max Holloway sama Alex Volk. Menurut gue sih udah pasti nih, menurut gue year of Alex Pereira. Kalau nggak ada Alex Pereira, nomor 2 nya menurut gue si Ilia Topuria, karena dari segi keaktifan dan dia full training camp untuk Alex Volk, full training camp buat Max Holloway. Sementara Alex dari 3 fight itu ada yang nggak full training camp lawan Jiří Procházka. Gue suka orang yang itu jadi kayak merendah, pengennya Ilia Topuria gitu karena lawan dia Alex Volk sama Max Holloway. Tapi menurut gue Jiří Procházka dan Jamal Hill dan Kali Roundtree juga top contender juga gitu, apalagi 2 itu mantan champion, Jamal Hill sama Jiří Procházka. Lu nggak bisa ngilangin bahwa mereka bertiga itu great fight. Jadi menurut gue ini tahunnya Alex Pereira, dan mungkin Ilia Topuria kalau trennya bagus mungkin next year, karena Ilia Topuria lama-lama dari segi fisik, dari segi looks, dari segi cara fight bisa jadi dia adalah orang pengganti Conor McGregor. Orang bilang Sean Strickland, orang bilang Alex Pereira. Menurut gue sampai saat ini ada deket sama Conor McGregor untuk saat ini di UFC. Top starnya Roman Reigns-nya, John Cena-nya itu Alex Pereira. Tapi apakah Ilia Topuria bisa kalau dia lebih active fight gitu di depannya. Dan Ilia Topuria kan pengennya request dia di fight di mana namanya, Spanyol. Dia pengen Madrid kan, dia Real Madrid fan, asli orang sana gitu, tapi nggak asli orang sana, dia asli orang Georgia sih, tapi dia tuh lebih pengen fight di Spanyol, dan UFC katanya lagi ngusahain untuk ada UFC Spain gitu di sana karena ada championnya dari sana. Tapi menurut gue untuk tahun ini sih tetap Alex Pereira, nggak jadi Ilia Topuria. Jadi gitu aja menurut gue. Lu bisa komen menurut siapa yang fighter of the day. Kalau menurut gue Alex Pereira, dan menurut gue lawannya cocok untuk DDP selanjutnya itu Sean Strickland. Sampai ketemu di bincang Emma berikutnya.